Maka dari itu, kalian harus pintar-pintar nyari teman. Bedain ya, pilih teman sama milih-milih teman. Kalau misalnya pilih teman itu, ya yang satu hobi sama kita, yang support system banget, terus bawa kita ke hal-hal yang positif. Kalau misalnya milih teman itu bisa dikata kayak punya maksud tersendiri loh, kayak cuma pansos, cuma manfaatin doang. Mereka punya tujuan lain buat deketin kita, ataupun mereka temenan sama kita supaya nggak dibenci sama kelompok tertentu. Ya, walaupun aku belum tua-tua banget nih ya, tapi ada aja deh temen yang emang sikapnya tuh pahit banget. Gak ngerti lagi sih sama mereka harus kayak gimana. Kadang nih ya, di satu sisi kalau misalnya kita ngeladenin mereka, kadang kita ngerasa gak sih malah justru rugi gitu buat kita. Atau kalau nggak kita ladenin, dikira kita yang sombong. Jujur aja, gue sih nggak peduli orang itu mau suka atau enggak sama gue. Ya itu sih hak mereka ya, mau suka ya gue berterima kasih. Kalau enggak, ya udah nggak masalah. Bersyukurnya selama ini gue ngerasa nggak ada tuh yang nggak suka sama gue. Puji Tuhan banget semuanya suka sama gue, dan semoga gue bisa jadi happy system gitu buat mereka. Tapi ya nggak ada yang tahu kan kalau di balik hati mereka itu. Yang penting positive thinking aja. Lanjut nih ya, kalau misalnya yang sweetnya itu ada temen yang diam-diam merhatiin kalian, yang sayang sama kalian, yang selalu stay buat kalian. Dan ada juga nih temen yang gak tahu malu dan selalu buat kalian bahagia. Kalau misalnya kalian kesulitan, pasti mereka bantu. Apalagi di saat kalian butuh saran dan juga semangat, supaya kalian gak ngerasa sedih dan sendiri. Seorang yang selalu stay dan kasih bantuan buat kalian, yang gak pernah minta imbalan karena mereka telah melakukan sesuatu kepada kalian. Mereka juga selalu ngasih bahunya kok buat selalu dengerin cerita yang kalian ceritakan. Tapi jangan baper ya, ini temen loh, bukan doi. Kadang bisa aja sih gue muak gitu kan sama temen yang bisanya bikin jengkel gitu kan. Pernah nih ya, asli ini mah pengalaman banget, kalian curhat kali ya. Bayangin aja, itu tugas kelompok. Yang kerja cuma gue sama temen gue berdua. Yang lainnya tau lah ngapain. Kayak mereka cuma numpang nama doang. Ada lagi nih, temen gue yang sukanya cari muka di depan dosen, asli. Ya seolah-olah dia bukan punya sih, seolah-olah dia kayak tahu segalanya gitu. Ya oke lah, kalian mau cari nilai yang terbaik, tapi nggak kayak gitu juga gitu. Harus seimbang gak sih sama apa yang kalian perbuat, itu pasti apa yang kalian dapatkan. Ya satu dua lah sama orang yang suka umbar perhatian gitu. Mohon maaf ya, ini bukan akun Lambe Turah, kita cuma saling share doang. Tapi kalian ngerasa gak sih pasti ada aja gitu orang yang kayak gitu. Lanjut nih ya, ada juga temen yang gak begitu dekat nih sama kita, bahkan gak kenal. Ya 1-2 kali kalau misalnya kita bantu mereka di saat kesusahan gak masalah lah. Tapi kalian bayangin nih, dia itu minta jawaban. Ya kalau jawaban tugas masih bisa kita kasih ya, ini jawaban ujian dong. Dikiranya apaan? Tempat kunci jawaban kita. Nah ini nih, kalau misalnya udah bahas percontekan gini, gak suka gue. Ya berasa apa ya, kalian tuh belajar gitu, kalian tuh usaha. Harusnya kalau udah tahu ada ujian,
kalian tuh persiapkan diri gitu dengan benar, supaya nanti di hari H saat ujian kalian tuh bisa memberikan hasil yang terbaik. Asli bukan ngebacot, tapi ya emang itu kan kenyataannya. Orang tua kalian udah nguliahin kalian mahal-mahal, tapi action dari kalian tuh apa gitu. Ya di sini gue bukan orang yang sok suci atau kayak gimana, tapi kan kita udah besar gitu, kita udah dewasa, harusnya kita bisa tahu apa yang terbaik buat kita. Udah saatnya kan kita banggain orang tua, nggak mungkin kita selalu minta terus ke mereka. Nah udahlah, jadi curhatkan kemana-mana. Selanjutnya, kalau misalnya kalian dikasih akal sama Tuhan, ya dipakai gitu kan, buat ujian kalian pakai, buat belajar kalian pakai, buat bedain yang salah sama yang benar kalian pakai tuh otak. Kalau misalnya mau instan doang, ya buat apa dikasih akal? Ya nggak sih? Nah, malesnya itu kadang gue ngediemin mereka nih ya, tapi kalau misalnya kita lama-lama diem, kadang mereka tuh melunjak, ya nggak sih? Pernah juga nih ya gue coba-coba aja gitu kan, sekali share jawaban lah ke teman gue ini, tapi kalau nggak salah bukan jawaban ujian, jawaban tugas kayaknya. Nah teman gue ini kasih, jujur aja masih awal semester kan waktu itu, gue nggak kenal sama dia, cuma ya udahlah hitung-hitung bantuin dia kan biar dia ngerti. Nah gue tuh mikir, gue kasih jawaban ini apakah cuma dia salin doang atau dia pelajari gitu lebih lanjut. Kalau misalnya dia pelajari lebih lanjut kan ya ada benefitnya gitu kan buat dia, jadi dia lebih ngerti. Keselnya gue nggak peduli lah dia mau nyalin atau gimana, dia malah share ke teman-teman lain dong, hampir satu kelas di angkatan gue ya, maksudnya satu kelas di kelas gue itu dia share tanpa ada ngomong satu kata pun ke gue kayak minta izin atau gimana. Asli gede banget nggak sih di situ, kayak gue udah mikir gitu ya, kalau misalnya kalian mau belajar bareng-bareng ya ayo sini gitu, gue rangkul. Tapi aduh ini mau minta jadinya gitu kan, kayak instan banget gitu mereka. Ya gue kecewanya mereka nggak minta izin sih gitu doang. Nah terus ada lagi nih temen yang tahu nih seluk-beluk kita. Misalnya karena suatu hal dia tuh kayak nggak suka nih sama kita, atau dia tuh kesel, terus dia tuh kayak ceritain semua aib kita ke orang lain, jadi buat orang lain tuh benci sama kita. Buat semua orang yang tadinya suka sama kalian tapi malah jadi nggak suka. Ya orang-orang yang begini nih buat hidup kita berwarna, ya nggak sih? Lu berwarna, rame kayak di pasar malam. Ya kalau misalnya temen yang baik mah kalian juga udah tahu kan, temen yang tanpa balas jasa baik banget sama kita, nggak pernah minta imbalan, jadi udah dianggap kayak saudara sendiri gitu nggak sih, kayak akrab banget. Temen yang mau malu bareng sama kalian, ngelakuin hal gila, tampil apa adanya, nggak tahu malu. Apalagi ada nggak sih temen yang datang ke rumah lu cuma mau minta makan doang, asli itu kayak udah akrab banget, udah deket banget sama lu. Jujur aja gue kangen banget sama hal yang kayak gitu. Ya gue udah pernah ngalamin yang namanya real friends itu sejak zaman SMA. Kalau misalnya zaman SMP sih kita masih random gitu kan, temenan sama siapa aja gitu. Di SMA juga temenan sama siapa aja, cuma kayak udah ada apa ya, satu kelompok atau kubu gitu nggak sih? Ya geng lah bisa dibilang. Kalau misalnya zaman kuliah ya gue no komen, soalnya tuh kayak udah individualnya tuh kuat banget. Ya deket sih ada yang deket, tapi nggak satu keluarga kayak waktu SMA lah. Bayangin aja nih, waktu SMA gue punya squad dan itu tuh hampir setengah kelas. Ya berasa geng sih, jadi kalau mau pergi kemana-mana itu rame-rame. Terus setiap kita pergi ke tempat ada aja tingkah yang bikin malu, tapi gue tetap sayang sama kalian. Di saat gue menemukan mereka, gue jadi ngerti nih siapa diri gue sebenarnya. Jujur aja kayak ada alasan buat bikin mereka bahagia gitu.
kita bukan anak tongkrongan kok, main juga tiap akhir pekan. Ya kalau weekday-nya itu kita suka pulang nih sampai sore, bahkan sampai satpam itu ngusir. Jadi nggak aneh kalau misalnya satpam itu kenal sama kita, soalnya kita langganan diusir sih. Ya, gimana lagi, karena nunggu hal lain, jadi sampai pulangnya sore gitu. Belum lagi kena omel. Tapi itu momen terbaik menurut gue. Karena waktu itu kelas akhir, jadi kita kayak udah punya feeling gitu, kayak bakalan saling jauh, saling mencar. Apalagi semenjak kelas akhir ini, kita sering ngabisin waktu itu bareng-bareng. Entah itu cari base camp di rumah salah satu temen, buat perkumpulan, pesta bantal, barbekyuan, bakar jagung, minum coklat panas, bermain tiktaku. Ya pokoknya best moment deh. Ada juga nih momen yang bisa dibilang ya lucu juga sih. Jadi gini, hari itu temen gue yang ulang tahun, tapi gue juga diikutin dikerjain. Bilangnya karena gue orang yang gak bisa bohong dan takut nanti rencana semuanya gagal, makanya gue ikutan dikerjain juga gitu. Mereka bilang gue takut malah ngancurin semuanya ataupun gue bakalan keceplosan gitu kan. Jadi gue gak dilibatin tuh dalam surprise-nya ulang tahun temen gue itu. Kan gak adil, ya gak sih? Jadi ceritanya gini, pagi-pagi temen gue itu ultah. Nah mereka itu ngumpul kan di salah satu ya base camp gitulah, mereka udah ngumpul semua. Mereka nyamper gue ke rumah gue. Nah udah gitu ya gue sih waktu itu hari Sabtu kan udah siap, karena gue mikirnya hari itu ada eskul kan, jadi harus pergi ke sekolah. Taunya gue dipaksa buat ikut. Tapi di situ gue belum tahu kalau misalnya gue juga dikerjain juga kan. Dan kadang gue mikir nih, mendingan eskul atau ngumpul ya bareng sama temen. Dan akhirnya gue memilih buat bolos eskul. Ya nakal dikit boleh lah. Nah setelah nyampe di rumah yang ulang tahun ini nih, kita prepare beberapa menit, siapin peralatan, buat video lah, nyalain lilin. Terus kita manggilkan, kayak nyamper gitu loh di depan rumahnya. Kita manggil namanya, dia kayaknya masih ngantuk deh, atau mungkin baru bangun tidur. Padahal kita udah kontekan sebelumnya sama emaknya gitu kan. Kayak, tante nanti jam segini kita mau ke rumah ya, kita mau ngerayain ulang tahun nih. Jadi kayak udah kerjasama gitu kan sama emaknya. Ya gitu deh. Hal yang gue seneng dari acara ini tuh, yang ulang tahunnya itu satu orang, tapi yang kena banjirnya semuanya dong. Asli itu kayak pada bingung kan, gak bawa baju ganti gitu kan. Terus ya gimana lagi kan, gue sampai marah-marah gitu kan, gue udah mandi kok ikutan dibanjir juga sih, apaan, kata-kata gitu ya. Tapi ya itu sih menurut gue seru banget gak sih, kayak ngerayain ulang tahun gitu kan sama teman kalian. Kadang sedih aja sih, biasanya kan kalau ulang tahun tuh kita rame-rame sama temen ngumpul. Tapi kalau sekarang kayak ya udah sendiri-sendiri gitu. Ya it's okay. Bener gak nih apa yang aku ceritain ke kalian? Kalian pernahnya ngalamin di part yang mana? Apakah teman yang selalu baik, teman yang baik kadang gak baik, atau gak ada baiknya sama sekali? Aku mau kasih pesan ke kalian. Selagi kalian masih punya temen yang baik banget sama kalian harus menjaga pertemanan kalian itu dengan baik. Karena jangan sampai pertemanan yang udah kalian bangun sejak lama cuma karena hal kecil doang misalnya ya, entah itu karena cowok ataupun karena pacar, karena orang yang sama-sama kalian suka, terus hubungan itu malah bakaran rusak gitu aja. Itu sayang banget sumpah.
kalian harus menjaga pertemanan kalian, karena menurut gue teman segalanya. Ya nggak sih? So, ini udah malam, kalian harus tidur. Besok, kalian kan harus nugas, ada yang harus kerja, ada yang harus aktivitas lainnya. Jadi, kalian harus fit, oke? Selamat malam, selamat beristirahat. Thank you yang udah nonton.